سنة إلى رغد والعالم سلم الإسلام أبي أحمد وأحمد بن أحمد المسلم رب الإسلام والإسلام زين الدين انظر على المنى ونسمنا الوسيم مولانا من الرسول بن أمر الله أربد ونسمنا السبرج وصر المسمنا الأصول والكرامة والبارك العالم من عرب الله مربي وكعبة رسولين والوصي حب عمر بن شيخنا خالد نسل السمد والمن والجانين حضراتنا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم أصل الرسول المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا كل حرفين كتب يدور الأبدين ودار دارنا دولانكم من جميع الأسماء والصفات والدارنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإمام عثمان بن عفان الملقب بذي النورين المدعو بذي الحجرتين رضي الله عنه وكان yang di atasnya minal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan adalah beliau daripada minal ladzina amanu, daripada orang yang beriman dan beramal saleh. Hadduhu minan nahari as-siyamu wal jud, bagian beliau itu siang hari puasa dan pemurah, wa minal laili ar-ruku' was sujud, dan malam hari pekerjaan beliau yakni sembahyang 133 di atas. Waqad qila at-tasawwuf al-iqbamu 'alal amal tatarruqan ila bulughil amal, dan dikatakan tasawuf itu al-iqbabu 'alal amal, yakni mengerjakan amal tatarukan untuk menuju kepada sampai kepada yang diinginkan. Wa kana mubasysyiran bil mihani wal balwa, dan adalah beliau dihabarkan gembira oleh Rasulullah bahwasanya banyak mendapat ujian dan bala. Mahfuzan fiha minal jaz'i wasyaqwa, tapi terpelihara padanya daripada keluh kesah dan pengaduan. Wa taharraza minal jad'i bisabri wa tabarraza fil mihani bisyukri, dan beliau itu menghadapi keluh kesah itu dengan sabar, dan ketika mendapat ujian beliau itu syukur. Waqad qila at-tasawwufu as-sabru ala mararatil balwa liyudrika bihalawatan najwa. Ada dikatakan lagi tasawuf itu sabar ketika mendapat pahitnya bala supaya memperdapati dia akan manisnya munajat kepada Allah, najwa, munajat kepada Allah. Wa kana bil mali ila ridallah mutawassilan, dan adalah beliau ini untuk mendapat ridha Allah beliau melewat mal harta beliau, dan adalah beliau itu orangnya pemurah. Wa bibadlihi li ibadihi mutanafilan wa lihadhi nafsihi muta'allilan wa fi libasi wa mat'amihi mutaqallilan. Beliau ini orangnya pemurah, tapi untuk pribadi beliau pakaian dan makanan beliau mutaqallilan, yakni sedikit. Waqad qila at-tasawwuf ibtiga'ul wasilah ila muntahal fadilah. Ada yang mengatakan tasawuf itu ibtiga'ul wasilah, kita menuntut kepada wasilah untuk sampai kepada al-fadilah, yakni kelebihan. A'taqa nahwa alfaini, dan beliau memerdekakan abid sebanyak 2000 orang. A'taqa nahwa alfaini wastaral jannah marrataini hina hufira bi'ri raumah wa hina jahaja jaisal asarah. Beliau membeli surga itu 2 kali, ketika menukari sumur orang Yahudi untuk maslahat umat Islam. Yang kedua ketika beliau mempersiapkan pasukan itu perang. Waqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ma ala Utsman ma fa'ala ba'da hada. Wa yawma jasil asara dhahiban wa ja'ian wa qala Allahu ghafir lahu
Aqbala wa ma adbara wa ma akhfa wa ma a'lana wa ma asarra wa ma jahara bihi. Istad'ahul Mustafa sallam yawman, pernah memanggil akan dia oleh Rasulullah pada suatu hari. Faqala udnu falam yazal yadnu hatta alsaqa rukbatayni. Ujar Nabi Utsman, baparak olehmu, maka senantiasa ia baparak sampai basampuk itu dua lututnya dengan lututnya Rasulullah. Summa nadhara ila man ia kepadanya, summa nadhara ila sama, kemudian Nabi menanggal langit wa qala subhanallahil azim. Summa nadhara ila Utsman, kemudian Rasulullah menanggal kepada Sayyidina Utsman, fa idza فإذا إزاره محلولة فزررها بيده ثم قال إجمع أطفي ردائك على نحرك فإن لك شأنا. Ujar Nabi, kumpulkan olehmu ujung selendang engkau di leher engkau. Fa innalaka sya'nan, karena semuanya bagi engkau ada perkara. Fi bisamai anta miman jaridu alayal hauda wa audajuhu tansakhibu daban. Engkau hai Umar, engkau hai Utsman, nanti datang atasku ini telaga, dan bahwa kamu ini nanti bersimbah darah. Wa kana yanamu bil masjid wala laysa hawla ahadun wa huwa khalifatun. Dan adalah Sayyidina Utsman ini tidur di masjid, dan di sekitar Sayyidina tidak ada seorang pun daripada ajudan beliau. Wa huwa khalifatun, padahal ketika itu beliau jadi khalifah. Wa yardifu gulamahu khalfahu, dan Sidin membawa itu gulam Sidin di belakang Sidin. Wa yakhtubu bi izari adaniyin walidhin saman arba'atun aw khamsatu darahim. Dan Sidin khutbah dengan memakai tafih dari adan yang kasar, harganya 4 atau 5 dirham. Wa yut'imun nasa ta'mal imarah, dan Sidin memberi makan rakyat dengan makanan seperti makanan raja. Wa yadkhulul baita fayaqul khalla awazaita, dan ketika Sidin masuk ke rumah Sidin, Sidin makan cuka dan minyak. Walam yamussa dzakar bi yaminihi mundu aslama, dan Sidin tidak pernah menyentuh dzakar Sidin itu dengan tangan kanan Sidin mulai Sidin berislam. Wa kana idza marra bi qabrin baka, dan Sidin apabila lewat kuburan Sidin itu menangis hatta tabtalla lihyatuh, sampai itu basah janggut Sidin. Wa kana la yatrukun nadhar bil mushaf kula yaumin, dan gawean Sidin setiap hari itu memandang Al-Quran. Adalah beliau setiap hari itu memandang Al-Quran. Wa yaqul hadza kitab rabbi wala budda lil abdi idza ja'ahu kitabu sayyidihi ayyanzura fi kulli yawmin liya'mala bima fihi. Ini Quran surat dari Tuhanku, ujar Sidin, dan tidak boleh tidak bagi si hamba apabila datang itu surat dari petuanannya, hendaklah ia membaca setiap hari untuk mengamalkan apa yang ada di isi surat tersebut. Jadi halang Sayyidina Utsman itu Sidin itu tiap hari membaca Al-Quran. Bukan di bulan Ramadan, ya di luar Ramadan, karena sujar Sidin Quran itu seperti surat dari kekasih kita, dan surat itu harus kita baca dan kita amalkan apa isi surat tersebut. Wa min kalamihi inna likulli syai'in abatan wa inna likulli ni'matin ahatan. Setiap sesuatu itu ujar Sidin ada bahayanya. Jadi apa aja, harta itu ada bahaya, pangkat ada bahaya, jabatan ada bahaya, ilmu itu ada bahayanya.
Wa inna likulli ni'matin ahatan, setiap nikmat itu ahatan, ada penyakitnya. Wa inna afata hadhihi din wa ahata hadhihi ni'mah ayyabuna ta'anuna. Dan bahaya ini agama tiap sesuatu tersebut, yakni ayyabuna, pasti ada yang mengaibkan, wa ta'anuna, lagi mereka yubduna lakum ma tuhibbuna wa yusirruna, mereka menampakkan bagi kamu apa yang mereka cintai dan mereka menyembunyikan ma takrahuna. Orang ujar sini ketika kita dapat nikmat, ada orang ujar sini yubduna lakum ma tuhibbun, mereka memuji lawan nikmat yang kita dapat apabila mereka katuju lawan kita. Tapi ketika mereka sudah sarik, bukan mereka memuji kita lagi, tapi karena kita ini dicelanya. Seberapapun banyak yang kita berbuat kebaikan, ketika orang sudah benci lawan kita, apa ayyabuna ta'anuna, mereka menghina kita, mencela kita, karena orang itu sudah sarik lawan kita. Kalau orang itu cinta lawan kita, kita dipujinya mati-matian. Itu sifat manusia. Kada atau di apa-apanya puji berai kalau inya parahatan ketujuan kita. Tapi kalau inya parahatan parahatan sari sehalus-halus yang kita punya kesalahan, itu nama mereka cari. Kenapa? Karena mereka sudah sarik lawan kita. Jadi kalau urusan tadi harta, pangkat, jabatan, urusan dunia, nangka itu sifat manusia. Bila sudah kadang ketujuh, lawan kita dicelanya atau matian. Pemilihnya ketujuh, dipujinya kita mati-matian. Wa yusirruna ma takrahun taghamun mislan na'ami yatabi'una awwalana ikin wa qala ma yaza'ullah bil sultan aksar mimma yaza'u bil Quran. Tiadalah mengambil Allah itu dengan kekuasaan lebih banyak daripada Allah mengambil itu dengan Al-Quran. Wa qala law taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Jikalau hati kita suci ini, kita tidak pernah kenyang ketika mendengar kalam Allah. Ketika hati kita itu suci, kita tidak pernah kenyang daripada mendengar kalam Allah. Jangan hati kita ini bersih, kita baca Quran misalnya sejuz hendak dua juz hendak tiga. Rasa uyuh itu, rasa capek itu lawan inya hilang kalau hatinya itu bersih. Masyabi'at, inya tidak pernah kenyang daripada membaca kalam Allah atau mendengar kalam Allah. Masyabi'at, tapi itu lau taharat qulubuna. Tapi ketika hati kita kotor, kita membaca Quran itu, mendengar Al-Quran itu, membaca selambar atau dua lambarnya sudah, itu rasa uyuh. Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Wa qala al-hadiyatu min al-amil idza uzila mislaha minhu idza amila. Wa qala yakfika min al-hasidi ayyatamma waqta sururika. Cukup akan engkau min al-hasid, daripada orang yang iri itu, ayyatamma, ia sakit hati ketika kita mendapat kegembiraan. Ciri orang iri itu ketika kita dapat nikmat, ia sakit hati. Ayat tamak, ia sedih atau sakit hati ketika kita dapat nikmat.
Ciri orang pahirian itu punya sakit hati ketika kita dapat nikmat. Wa qala khairul ibadi man asama wasta'sam bi kitabillah. Sebaik-baik hamba itu orang yang berpegang dengan kitab Allah. Sebaik-baik hamba itu orang yang berpegang dengan kitab Allah. Wa nadhara ila qabrin fabaka, dan orang yang ketujuh memandang kuburan lalu menangis. Wa qala huwa akhiru manazil dunya wa awwalu manazil akhirah, faman suddida alaihi bihi fama ba'dahu asyaddu. Dan kubur itu, kubur wahwa kubur, kembali domir wahwa itu kembali kepada qabrin. Kubur itu akhir tempat dunia dan awal tempat akhirat. Barang siapa suddida alaih bersangatan di kubur, maka sesudahnya itu lebih bersangatan juga. Jadi kalau kita di kubur sudah banyak pertanyaan macam-macam, nang selanjutnya ujar sidin lebih sulit lagi. Jadi penentuan kita ini di kubur. Kayak apa caranya kita itu dikubur, kita ini selamat. Karena apabila kita dikubur selamat, di padang mahsyar pun kita selamat juga. Di jembatan Siratal Mustaqim pun kita selamat juga. Jadi kubur itu penentuannya. Kalau sudah dikubur sulit, nang seberikutnya itu lebih sulit. Wa man huwina alaihi fama ba'da, apabila dikubur itu ia dimudahkan, maka sesudahnya itu pun lebih mudah. Wa qala an-nasu ila imamin an-nasu ila imamin fa'alin ahwaju minhum ila imamin qawwalin. Manusia itu kepada pemimpin yang berbuat lebih berhajat daripada cuma pemimpin yang cuma berkata-kata. Manusia itu lebih berhajat kepada pemimpin yang berbuat daripada pemimpin cuma sekadar berkata-kata. Teorinya mantap, tapi prakteknya ada juga misalnya. Nang dihajatkan rakyat itu jadi berbuatnya, bukan pandirannya. Wa qala husira istaslama summa qutila wal musabba dari sidin ketika dibelok oleh orang dan dibunuh. Sidin itu Quran ada di Habasin apatasawala bidami wa dzalika sanata 35 anipin wa 80 sanatan, dan itu terjadi dan mereka bercolomorang Quran itu dengan darah, dan itu terjadi pada tahun 35, kurang lebih umur beliau 80 tahun. Wa qala Ibnu Batishi fi kitabih Isbatil Karamah qala Abdullah bin Salam ataitu Utsman radhiyallahu an yauman li aslama alaihi wa huwa mahsurun. Aku ujar Abdullah bin Salam mendatangi Sayyidina Utsman suatu hari untuk berislam atasnya. Wa qala marhaban ya akhi ra'aitu Rasulullah fi hadhil khawqah. Ujar Abdullah bin Salam, selamat datang ya saudaraku, lihat Rasulullah itu pada ini tempat. Faqultu ya Utsman hasaruka. Lalu ketika Sayyidina Utsman itu dibelok oleh orang, lalu ujar Abdullah bin Salam, hai Utsman, hasaruka, mereka membelok engkau. Fakultu nam qala atasuka, mereka tidak memberi minuman kepada engkau. Fakultu na'am. Faqala fa'udli li dalwan, ulurkan olehmu bagiku akan ini timba fihi ma'un fasharibtu minhu hatta rawaitu. Wa qala in syi'ta nasarta alaihim wa in syi'ta abtarta indana
Fakhtartu an abtura indahu. Ujar Sayyidina Utsman Abdullah bin Salam, kalau ikam hendak ikam menolong lawan mereka, atau apabila kehendak apakah karena buka puasa lawan aku. Fakhtartu an abtura indahu, lalu aku memilih itu babuka itu di sisi Sayyidina Utsman. Faqutila dzalika yawm indahu, maka dibunuhlah Sayyidina Utsman ketika hari itu. Qala al-Jalusuti wa hadhil kisah masyhuratun mukharrajatun fi kitabil hadisi bil isnadi kharajal Harits ibnu Abi Usamah wa ghairuhu. Qala wa qad fahima al-musannif ibnu Batisha annaha ru'yatu yaqdatin wa ila lam yasluh addaha fil karamati li anna ru'yal manami yastawi fiha kullu ahadin wa lasat minal khawariqi al ma'dudah fil karamati wa la yunkiruha man yunkiru karamatil awliya intaha. Lakin ra'aitu fi ba'di riwayati tufiduha bi annaha fi ifa'atin aw sinatin bi sababi qatli. Adapun bicara sebab dibunuhnya Sayyidina Utsman itu, rawa Ibnu Asakir an Zuhri qala qultu li Sa'id bin Musayyab hal anta mukhbiri kaifa kana qatlu Utsman wa ma kana sya'nun nasi wa sya'nuhu. Ujar Ibnu Asakir, ujar Zuhri kepada Sa'id bin Musayyab, adakah engkau menghabarkan kepadaku bagaimana adalah dibunuhnya Sayyidina Utsman dan apa perkara manusia dan perkara Sayyidina Utsman. Walama khadalu ashabu sallallahu alaihi wasallam wala qutila Utsman madlumah, bahwa Sayyidina Utsman itu dibunuh karena dizalimi. Qutila Utsmanu madluman wa man qatalahu kana zaliman, dan orang yang membunuh Sayyidina Utsman itu adalah orang-orang zalim. Wa man khadalahu kana ma'dzuran, dan orang yang menghinakan Sayyidina Utsman itu ma'dzuran, orang itu semuanya ma'dzuran, hina. Wa dzalika annahu lamma waliya kariha wilayatahu naparun minas sahabah li mahabbatihi liqaumihi. Asal muasal, ketika Sidin jadi khalifah, maka Sidin mengangkat para pemimpin di wilayah-wilayah itu, jaga gubernurnya itu orang-orang yang cinta lawan Sidin. Wilayati naparun minal sahabah li mahabbati liqaumi. Jadi Sidin mengangkat gubernur macam-macam itu yang diangkat Sidin, yakni suku Sidin. Jaga bahasa kita itu pejabatnya banyak yang diangkat dari suku Sidin. Wa kana katsiran ma yuwalli Bani Umayyah, yang banyak jadi pemimpin itu bubuhan Bani Umayyah, karena Sidin kan Sayyidina Utsman itu dari Bani Umayyah. Lalu yang diangkat di Sidin itu gubernur-gubernur itu yakni bubuhan Bani Umayyah. Mimman lam yakun lahu ma'al Mustafa suhbatun, yang diangkat itu padahal kada bersahabat lawan Rasulullah. Kalau orang-orang diangkat itu membantu Rasulullah, kada membantu Rasulullah. Nang diangkat oleh Sayyidina Utsman itu menjadi gubernur-gubernur Sidin. Pakana yaji'u min umarahi ma yunkiru sahabah fala ya'ziluhum, adalah yang datang daripada para pemimpinnya, gubernur-gubernur itu di dalam masa kekhalifahan Sayyidina Utsman tersebut, ma yunkiru sahabat kada ketujuh lawan orang tersebut, fala ya'ziluhum, maka Sayyidina Utsman tidak mencopot mereka itu.
lalu ada apa jurang ini, lalu ada jurang pemisah. Kenapa nang diangkat itu tadi anu caka umpat perang tuh orang tuh kada, lalu itu nang diangkat nang umpat perang tadi kada diulah apa-apa. Fala yaziru falamma kana situ sitina al awakhir istaksara bi bani ammihi fawallahum yawman asyraka ma'ahum wa amarahum bi taqwallah. Manakala adalah pada tahun yang ke-6 yang akhir istaksara baina bibani amihi fawallahum wa ma asyraka ma'ahum. Dan pada tahun ke-6 beliau mengangkat daripada keturunan anak pamannya, fawallahum, lalu ia memberi wilayah kepada mereka itu, wa ma asyraka, dan tidak menyertakan ia serta mereka itu para sahabat, wa amarahum bi taqwallah, wa wala Abdullah bin Abi Sarah Misra, lalu seperti dia menjadikan pemimpin Abdullah bin Abi Sarah di Mesir. Faja ahlu Misra yaskunahu, lalu datang ahli Mesir kepada Sayyidina Utsman, yaskunahu, mereka mengadukan akan dia. Wa arkana qabla dalika min Utsman hannah ila Abi Mas'ud wa Abi Darin wa Ammar ibn Yasir, fakana Banu Hudail wa Banu Zahrah fi qulubihima ma fiha wa hanaqat Banu Mahzum alaihi wa ja'alu misra yaskuna fi Abi Sarah fakataba ilaihi yatahadduru fama afada. Lalu datanglah ahli Mesir mengadukan kepada Sayyidina Utsman masalah Ibnu Abi Sarah. Lalu ia menulis kepadanya, yatahaddadu gertak akan dia apa ma afada wa qutila hamilul kitab. Lalu nang membawa surat itu utila, dibunuh oleh anak buah daripada Abi Sarah tersebut. Karena sifat kekuasaan itu kan itu kada tahu lagi ini sama agamanya sama, tapi karena mempertahankan jabatan kada mau diadukan kezaliman tadi kepada Sayyidina Utsman, pembawa suratnya itu dibunuhnya. Jadi kalau sudah jabatan itu menguasai hati kita, ia kada pandang bulu lagi siapa aja nang menghalangi jabatannya itu sudah dijadikannya korban. Jadi pembawa suratnya tadi dibunuh. Ketika pembawa suratnya itu dibunuh, fakharaja min ahli Misra sab'u mi'ati rajulin fanazalu al-masjid wa syaqu ila sahabah. Lalu keluarlah orang ahli Mesir sebanyak 700 orang. Lalu mereka bertempat di masjid dan mereka mengadukan kepada sahabat. Faqama Talhah. Lalu nang 700 tadi balapan sahabat Rasulullah, yakni Talhah. Faqama Talha wa kallama Utsman bi kalamin syadidin. Lalu Talha itu karena Utsman wa kallama Utsman memandirilah, ia akan sesuai dengan kalam yang bersangatan keras. Warsalat ilahi Aisyah radhiyallahu anha taqulu yuqaddimu ilaiki ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'alunaki izzan hadar rajul fa abaiti wa huwa qad qatala minhum rajulan fa unsibuhum min amiliki. Ujar Talha kepada Siti Aisyah, mengirimlah kepadanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, lalu ia berkata, datang kepada engkau sahabat Nabi Muhammad dan mereka menanyakan akan engkau, mereka akan mencabut ini Abdullah bin Abi Sarah. Kan mereka minta supaya ini dicopot karena ia zalim. Tapi engkau hai Utsman itu kada mencopot orang tersebut, bahkan dia membunuh orang yang membawa surat tersebut. Artinya Abdullah bin Abi Sarah itu membunuh orang yang membawa surat tersebut.
Maka ujar Siti Aisyah ansihum min amilika, sadarakan bang itu pegawai engkau tersebut. Wadakhala alaihi aliyun karamallahu wajhah faqala innama yas'alunaka rajulan maka narajulin fa'azilhu anhum. Masuk pulang Sayyidina Ali mendatangi Sayyidina Utsman. Itu nama mereka datang kepada engkau masalah minta copot itu pejabat di Mesir tersebut. Waqti bainahum faqala lahum ikhtaru rajulan wallihi alaikum. Lalu berkatalah ia bagi mereka itu berkatalah iya Sayyidina Utsman bagi mereka pilih olehmu akan seseorang, nah aku jadikan pemimpin di Mesir. Faqalu Muhammad ibnu Abi Bakrin fawallahu alaihi. Ujar Sayyidina Utsman, kalau naga itu pilih bang siapa yang jadi pemimpinnya di sana pengganti Abdullah bin Abi Sarah tersebut. Lalu ujar mereka yakni Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yakni Muhammad. Fawallahu alaihim wa kharaja mahu adadun minal muhajirin wal ansar. Maka keluarlah besertanya Muhammad bin Abu Bakar tersebut bilangan dari orang muhajirin dan ansar. Falamma kana ala salasati ayamin min Madinah idza bi gulamin aswada ala ba'irin yukhmitul ba'ira khabtan ka'annahu yatlubu aw yutlabu. Qalu ma sya'nuk. Lalu berkatalah mereka itu kepada gulam yang hitam tersebut, ma sya'nuk, apa perkara kau? Qala ana gulamun amirul mu'minin, aku ini pembantu Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Wajahani ila amil Misra, dia menyuruh aku supaya datang kepada pemimpin ini Mesir. Qalu hadza amilu Misra. Lalu mengatalah mereka itu ini pemimpin Mesir. Artinya yang ini tadi Muhammad bin Abu Bakar. Qala laisa hadza uridu wa atubihi la ibni Abi Bakrin. Lalu mendatangilah mereka itu kepada anak Abu Bakar. Faqala gulamu man? Qala ana gulamu Amiril Mukminin wa marra anak gulamu Amiril Mukminin wa marratan Marwanu hatta arafahu rajulun li Utsman faqala lahu ila aina? Qala ila amili Misra. Qala bimadza? Qala birisalatin. Qala ma'aka kitabun. Jadi ujar gulam tersebut, aku nama-namai ini pemimpin Mesir karena ada risalah, ada surat-surat. Maka kitabun, adakah engkau membawa suratnya? Qala la. Wa mahu idawatun, dan sertanya ada itu tinta idawatun yabisat wa fiha syai'un yataqalqalu fasaqfuha fa idza bi kitabin min Utsman ila ibni Abi Surain papakahu Muhammadan bi dharir minal muhajirina ibnil ansar fa idza bihi idza ataka Muhammad wa fulanun pahtala fi qatlihim wa abtala kitabahu wa qara ala amalika wa hadis man yaju ilayya yatadallamu minka liya'tika ra'i. Di dalam isi surat tersebut ada tertulis, apabila datang akan engkau ini Muhammad, yakni Muhammad bin Abu Bakar dan bulan dan mereka itu pahtala fi qatlihim, cari cara supaya mereka ini bunuh semuanya.
dan batalkan isi suratnya, dan tetap engkau menjadi penguasa di Mesir. Wahbas man yaji'u ilayya, dan tahan olehmu orang-orang yang datang kepadaku secara zalim daripada engkau, supaya mendatangi ia akan engkau dengan pendapatku. Papaza'u, maka terkejutlah mereka itu. Wa khatamahal kitab wa dafa'u ila rajulin minhum wa raja'u ilal madinah fa jama'u Talhata wa Zubaira wa Aliyan wa Sabah wa aqarruhum al-kitab falam yabqa ahadun illa hanaqa ala Utsman radhiyallahu anhu wa qama sahabatu falahiku bi manazilihi. Ketika isi surat yang ada dibawa oleh utusan tadi tertanda dari Sayyidina Utsman, apabila ini datang Muhammad bin Abu Bakar dan yang lain-lainnya, cari cara bunuh mereka itu dan batalkan isi suratnya yang pertama. Maka lalu para sahabat yang lain mereka membelok itu rumah Sayyidina Utsman. Wa qama sahabatu falahiku bi manazilihim wa hasara nasu Utsman wa ajlaba alaihi ibnu Abi Bakrin bani Tamim wa ghairihim wa ba'atha Aliun ila Talha wa Zubair wa nafaru min sahabati Alhamdulillah bima jara thumma dakhalun ala Utsman wa mahul kitab wal gulam wal ba'id. Kemudian Sayyidina Ali itu masuk mendatangi Sayyidina Utsman dan sini membawa tulisan tersebut dan membawa gulam yang hilang tersebut dan untanya. Faqala hadzal gulamuka wal ba'ir ba'iruka. Ujar Sayyidina Ali, ini pembantu kamu bujur. Hai Utsman, ini pembantu engkau. Ini unta engkau. Faqala na'am. Ujar Sayyidina Utsman, ya. Qala fa anta katabta hadzal kitab. Apakah engkau nang menulis ini kitab, nang menulis ini surat ini dari kamu? Wa halafa bilam ma kataba wala amara. Lalu ujar sini lain ini lain isi suratku. Nah ini narannya hoax, ini fitnah. Aku tidak pernah maulah surat. Nah apabila datang ini Muhammad bin Abu Bakar dan rombongan yang kena bunuh, itu tidak ada. Nah sekarang itu zaman dulu pun sudah zaman fitnah karena berebut kekuasaan dulu. Jadi seakan-akan isi surat itu daripada Sayyidina Utsman, padahal kadada. Jadi Sayyidina Ali nang langsung menakuni lawan apa? Lawan Sayyidina Utsman bujur kapian. Maulah surat bunyinya kayak ini. Nah ini suratnya. Ujar Sayyidina Utsman kadada. Kadada kisahnya. Nang suwe bila datang ina Muhammad bin Abu Bakar nih bunuh. Itu kadada, aku kadada mulah nang itu. Nah nang itu nang alih pian. Ketika di sekeliling kita ini seorang pemimpin, ketika di sekelilingnya banyak penjilat-penjilat, itu nama rusak. Padahal pemimpinnya kada pernah bapandir apa-apa, tapi orang-orang yang di sekitarnya nang bapandir dari macam-macam. Itu sudah terjadi di zaman Sayyidina Utsman. Kada ada ujar apa? Ujar Sayyidina Utsman. Fahalafa bi kita wa qala na'am qala fa anta katabta hadzal kitab fahalafa billah maka kataba wala amara wala alima. Dan kada tahu sin fa qala la Ali fal khatim khatamuk fal khatamuk. Ini capnya stempel biar stempel suratnya. Qala na'am bujur oleh kapa yakhruju gulamuka bibairika. Bagaimana itu gulam keluar dengan membawa unta engkau, bi kitabin ada tulisan surat atasnya, khatmuka la ta'lam bihi, dan engkau kada tahu. Ujar Sayyidina Ali, kenapa pian Khalifah kada tahu nih unta pian ini dibawa siapa, dibawa gulam engkau dan capnya itu di tangan ia. Pahalapa anau ma wajhahu qattu. Bersumpah lagi Sayyidina Utsman, aku pada pernah mengirim ujar Sidin itu gelamku.
apalagi membawa suratku itu kada pernah. Wa qad fa'arafu annahu haddu Marwan wa sa'aluhu ayat pau ilahim fa aba. Maka fa'arafu, maka kenalah mereka ini gawian Marwan. Wa salulah, mintalah mereka akan dia supaya menyerahkan kepada mereka itu akan Marwan. Artinya nang maulah utara nang ini nang bina macam-macam isi surat tadi ini gawian Marwan. Pak Aba, lalu Sayyidina Utsman kada mau. Ujar buan Sayyidina Ali, serahkan nama fitnah ini, serahkan lawan kami. Pak Aba lalu kada mau. Kenapa? Karena Marwan itu dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kan Sayyidina Utsman itu dari Bani Umayyah. Lalu kada mau menjuluk. Wa kana indahu bidari fa kharaju min indihi ghadwa. Lalu keluarlah mereka dari sisinya dalam keadaan marah. Wa syakku fi amri Utsman wa lazamu buyutahum, dan mereka ragu-ragu pada perkara Utsman, lalu lazimilah mereka rumah mereka. Fa hasaran nas Utsman wa manahu minal ma'. Lalu hasaran nas Utsman, lalu membeloklah itu mereka rumah Utsman dan mereka kadang memberi minuman. Gara-gara yang itu tadi. Pak Kharaja Pak Asrafa alaihi wa qala apikum aliyun. Lalu keluar Sayyidina Utsman, lalu nakone adakah dua kami Ali? Wa qala afikum aliyun, adakah pada kami Ali? Qalu la. Ala ahadun ya blogo alian, kada ada seorang namanya mereka pada Ali payaskina supaya ia memberi kami minuman. Pabalaga pabatsali bi salasi qurabin, maka datanglah Sayyidina Ali membawakan banyu 3 gariba. Fama kadat tasiluhu wa kharaja, wajah Rabbi sababiha iddatun hatta wasalathu pabalaga aliyan anna Utsmana yuradu pabalaga aliyan anna Utsman yuradu qatlahu faqala innama aradna minhu Marwan. Lalu sampai kabar menyampaikan kepada Ali bahwa Utsman menghendaki yuradu qatluhu, dikehendaki akan dibunuh. Padahal kada mereka menghendaki supaya Marwan itu diserahkan, bukan hendak apa naranya supaya Sayyidina Utsman itu dan dibunuh. Ujar maksud Sayyidina Ali itu supaya aman nang biang keroknya ini Marwan ini ditangkap. Biang keroknya ini Marwan nang maulah gaduh ini Marwan tangkap yang Marwannya, serahkan ke kami. Faqala innama aradna minhu Marwan amma qatluhu fala, masalah membunuhnya kada fala. Wa qala lil Hasan wal Husain idhaba bi sayfihuma hatta tuquma ala babihi, dan berkata ia kepada Sayyidina Hasan dan Husain, pergi kamu berdua dengan membawa pedang kamu sehingga kamu berdiri di muka pintunya. Fala tada'a ahadun yasilu ilaih. Jadi ujar apa? Ujar Sayyidina Ali, Hasan, jagai rumah itu Utsman, jangan dibariakan seikung pun masuk. Ikam nama jaganya, jagai. Wa ba'atsa Zubair ibnahu, lalu Zubair itu mengirim anaknya wa Talhah ibnahu yamna'una an-nasa ayyadkhulu ala Utsman. Jadi Talhah pun mengirim anak Sidin, ujar Sidin jagai rumah Utsman, jangan khalifah, jangan ada orang yang masuk ke rumahnya. Ayyadkhulu ala Utsman wa yas'aluna, menanyakan dia
ikhraju Marwan para manasu Utsman bin Syiham hatta khadabal Hasan bidimahi ala babihi. Lalu yas'alunahu, mereka minta supaya Marwan itu dikeluarkan dari rumah Sayyidina Utsman. Ujar orang nama Malok anu keluarkan itu na akar permasalahannya ini Marwan inya nang memfitnah, tolong keluarkan sarahakan ini Marwan. Para manasu Utsman lalu akhirnya melontarkanlah manusia itu kan Sayyidina Utsman dengan anak panah hatta khadabal Hasan, sampai Sayyidina Hasan itu luka kena anak panah tersebut. Karena manahani jangan sampai orang Islam yang membelok rumah Sayyidina Utsman itu membunuh Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Hasan namanya sampai Sayyidina luka. Fakhafa Muhammad bin Abu Bakar taghdab Banu Hashim fa akhadha rajulaini, maka takutlah Muhammad bin Abu Bakar akan marahnya Banu Hashim. Fa akhadha rajulan, mengambil jakan orang lagi, faqala in ja'at Banu Hashim para'au ad-dima ala wajil Hasan kasyafun nas an Utsmana. Ujar Muhammad bin Abu Bakar mengambil sidin akan dua orang laki-laki lalu berkata, jikalau datang buban Bani Hashim, yakni keturunan daripada Sayyidina Ali atau Hasan Husain, para'au ad-dima ala wajil Hasan, mereka melihat ini Sayyidina Hasan muhanya berdarah, kasyafun nasa an Utsman, mereka mengira bahwasanya yang melukai ini Utsman. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan waktu itu di rumah Sayyidina Utsman. Wa batala ma turidu, dan batal apa yang dikehendaki. Fatasawara Ibnu Abi Bakrin wa sahibahu min darir hatta dakhalu ala Utsman, maka mulah pagarlah anak Abu Bakar tadi Muhammad bin Abu Bakar dan dua sahabatnya dari itu rumah sehingga masuklah mereka ke Utsman. Walaysa mau ila imra'atuh wa jama'atuh, dan di rumah Sayyidina Utsman itu tidak ada kecuali istrinya dan jamaahnya. Fauqal baiti, naik di atas rumah, faqala lahu Muhammad maka namukumah hatta adkhula. Ujar anak Sayyidina Bakar, hai Sayyidina Utsman, tetaplah kamu di tempat kamu sehingga aku masuk. Fa idza ana dhabattuhu fatawa khayahu hatta taqtulahu. Padakhala fa akhadha bi lihyati faqala lahu Utsman law ra'aka abuka la sa'ahu dzalika. Maka anak Sayyidina Bakar masuk lalu mengambil akan janggut Sayyidina Utsman, lalu berkata Sayyidina Utsman kepada anak Sayyidina Bakar yakni Muhammad, jikalau melihat akan engkau ni abah engkau, lasa'ahu, niscaya ia menjahatkan akan dia dalika. Fatarahat yadahu, maka melepaskanlah itu Muhammad tersebut akan itu tangannya. Pada khala rajulani, lalu masuk dua orang laki-laki. Pada faqatala wa kharaja haribina, maka masuklah dua orang laki-laki tersebut, faqatala, membunuhlah kedua akan Sayyidina Utsman. Jadi membunuhnya itu dua orang laki-laki tersebut. Wa kharaja haribina, dan keluarlah keduanya haribin, lari. Pada khalanas bahwa jadu madbuhan, maka masuklah manusia ke rumah Sayyidina Utsman, mereka dapati Sayyidina Utsman itu sudah meninggal. Wa gal khabar Aliyan wa Zubair fa kharaja, lalu sampai kepada Sayyidina Ali dan Zubair, fa kharaja, keluar keduanya. Waqad dhahabat uquluhuma, sungguh hilang sudah akal keduanya. Pada khala alaihi, lalu masuk keduanya atas bahwa jadahu maktulan, lalu ia dapati Sayyidina Utsman itu sudah terbunuh. Pastaraja'a, maka mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastarja'a, maka keduanya mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Ali karramal wajh li ibnihi kaifa qutila amirul mu'minin wa antuma bil babi. Lalu ujar Sayyidina Ali, Hasan, maka kamu suruh menjaga di muka rumah ini kayak apa, sawat terbunuh juga. Wa antuma bi babi wa darabahuma wa kharaja wa huwa ghadban, dan memukullah ia akan keduanya. Artinya anak Sidin dipukuli oleh Sayyidina Ali dan keluar dia dan ia marah, wa yaqul Allahumma inni abra'u ilaika min damihi fa inni lam arda.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas kepada Engkau daripada darahnya dan aku tidak ridho. Waqad nuhitu fa'asauni, sudah aku tangati tapi mereka fa'asauni, mereka asauni maksiat kepadaku. Ujar Sayyidina Ali, sudah aku tangati barataan selamat dengan Sayyidina Utsman, sudah tapi yang ku tangati ini mereka kadang wadhalika fi ayami tasyrik sanata khamsin wa thalathina fakana qatluhu awalal fitani, dan adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman itu awal-awal fitnah. Jadi itu awal-awal fitnah umat Islam ketika terjadinya kekuasaan di situ. Apa kekuasaannya tadi? Gak ada urusan kekuasaan. Kenapa fitnah itu terjadi? Karena tadi pemimpinnya tadi ketika itu riwayat Sayyidina Utsman mengangkat pemimpin itu dari suku Sidin Baratan. Gubernurnya, cara bahasa kita itulah gubernurnya, bupatinya apa diangkat dari suku Sidin Baratan, dari Bani Umayyah. Itu nang maulah orang Sarikan. Disuruh copot, ada mau. Jadi fitnah orang yang punya pangkat atau jabatan itu banyak lah. Nama fitnah itu pun orang-orang yang di sekitar itu juga. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian yang keempat Imam Ali bin Abi Thalib wa Sayyidul Imam Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf wa karrama wajah yukanna Abul Hasan wa Ummu Fatimah bintu Asad bin Hashim bin Abdul Manaf wa huwa awalu dzakarin aslama, dan adalah mama Sayyidina Ali itu yakni Fatimah binti Asad, istri Sidin Fatimah binti Muhammad, Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi bertemunya mama Sidin lawan Sayyidina mama Sayyidina Ali itu keturunan Abduman Hashim. Abah Sidin pun ke Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Abdul Muttalib itu banding sana kelawan Asad. Abdul Muttalib itu punya di sana ngaran Asad. Asad bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Qala Ibnu Ishaq awalu man amana billahi wa rasulih min adzukur Aliun ibn Abi Thalib wa qawlu Ibnu Shihab wa Zuhri wallahu ta'ala al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa baraka wa karim wa sahbihi ajma'in. Wa fana karim ya rahman ya maulana wa jibi hadiran wa tawassalna ilaka bil habib taqli hajatina wal muslimina wa sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.